Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Judul kitabnya Az-Zawajir Aniqtirafil Kabair, yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini murid dari Syekh Zakaria Al-Ansari, dan Syekh Zakaria Al-Ansari murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ahli hadis. Beliau hafal 300.000 hadis. Kalau kita Bapak Ibu kira-kira hafal berapa hadis ya? Makanya kita mah bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Nah ini Masya Allah ya. Jadi beliau ini murid daripada seorang ulama besar, dan beliau pun terkenal sebagai ahli hadis dan ahli fikih, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitabnya ini beliau membahas 467 dosa besar. Jadi ternyata dosa besar itu jumlahnya sangat banyak. Barangkali salah satunya setiap hari kita kerjakan tanpa terasa, tanpa tahu. Betul nggak? Maka perlu kita bahas salah satu dosa besar yang beliau cantumkan di dalam kitabnya ini. Namun sebelum kita membahas dan membaca redaksi kitabnya, sedikit saya ingin bercerita. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ini dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Hadis Arba'in nomor hadis ke-10. Ada sebuah kisah tentang seorang ahli ibadah, tapi bertahun-tahun dia beribadah, tidak satupun ibadahnya diterima, dan tidak satupun doanya diijabah. Apa sebabnya? Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudziya bil haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana ibadahnya akan diterima dan doanya akan diijabah, sementara yang masuk ke dalam perutnya dari hasil haram, yang dipakai, yang melekat dengan jasadnya dibeli dari hasil yang haram, yang berada di rumahnya didapatkan dari hasil yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka kata Nabi, lalu bagaimana Allah akan menerima ibadahnya dan mengijabah doa-doanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah bahaya dari makan hasil yang haram. Jadi pertama, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Kemudian di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ini syarah daripada kitab Hadis Arba'in yang dikarang Imam Nawawi. Syarahnya dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Ada sebuah kisah seorang ulama, bahasa kitanya kiai dah. Seorang kiai tapi memiliki anak yang buruk akhlaknya. Ini anak jangankan ngafal Quran, ibadah pun tidak mau. Kira-kira aneh nggak Bapak Ibu? Aneh ya? Kalau anak tukang mabok, anak preman sih nggak jadi masalah. Ini anak kiai, anak ulama, tidak mau ibadah dan akhlaknya buruk. Ditanya, wahai ulama, kenapa bisa seperti itu? Kata si ulama ini, wahai fulan, itu anak dari hasil makan syubhat. Pernah satu ketika aku dibawakan makanan yang dibeli dari hasil syubhat. Aku makan, kemudian berhubungan badan dengan istriku di malam itu, maka itulah anak dari hasil hubungan badan saat itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata makan dari hasil yang tidak halal itu akan berdampak buruk
kepada keturunan kita. Betul. Lihat anak si ulama. Padahal anak ulama cuman salah makan, dia tidak tahu itu syubhat, maka jadinya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin setiap hari makan dari hasil yang syubhat? Tentu ini jadi introspeksi diri buat kita. Barangkali anak kita selama ini susah diajak ibadah. Anak kita selama ini durhaka kepada kita. Anak kita akhlaknya buruk, barangkali ada yang salah yang pernah masuk ke dalam perutnya. Betul. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah bahaya dari makan dari hasil yang haram. Ibadah tidak diterima, doa tidak diijabah, anak-anak akan berakhlak buruk, hati tidak tentram, pikiran tidak tenang. Maka pada kesempatan kali ini, inilah yang akan kita bahas, yaitu salah satu hal atau salah satu penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan apa? Pemilu, ya. Maka di sini saya sudah banyak sekali mendengar caleg-caleg. Wah, ngomongin caleg lagi, sudah mulai menebarkan pesonanya, Pak. Sudah menebarkan cintanya. Ada yang berbentuk amplop, ada yang berbentuk sembako. Pertanyaannya, boleh tidak kita menerima amplop dan sembako tersebut? Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu ar-rishwah atau praktek suap menyuap, praktek sogok menyogok, ya. Iya, karena ini bahaya sekali ya. Karena generasi kita, Pak, kalau seandainya memakan dari hasil sogokan, maka dampaknya akan sangat buruk seperti tadi. Anak kiai padahal, tapi akhlaknya buruk. Anak kiai padahal, tapi tidak mau beribadah dan belajar agama. Kalau anak kiainya seperti itu, lalu bagaimana dengan yang bukan kiai? Itu kan yang kita khawatirkan, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang akan kita bahas, yaitu ar-rishwah atau sogokan. Sekarang akan kita baca teks kitabnya. Sekali lagi, ini kitab judulnya Az-Zawajir, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, Al-kabiratur rabi'atu wal khamisatu wassadisatu wassabi'atu wassaminatu wal ishrun ba'dal arba'i mi'ati. Dosa besar yang ke 424, 425, 426, 427 dan 428. Jadi pada kesempatan kali ini, dosa besar yang akan dibahas ada 5. Dan semuanya berkaitan dengan praktek sogok menyogok. Yang pertama, akhdhur rishwati walau bihaqqin. Menerima suap. Nah, ini posisinya warga nih. Nah, ini hati-hati nih. Warga yang nerima amplop, yang nerima sembako dari caleg. Wah, hati-hati. Ini termasuk dosa besar. Ya. Yang pertama. Yang kedua, wa i'ta'uha bibatilin. Memberi sogokan. Nah, ini posisinya caleg nih. Ada caleg di sini. Mana Pak Haji Danto? Caleg bagi-bagi amplop, caleg bagi-bagi sembako. Hati-hati, dosa besar.
Yang ketiga, dia udah mulai panas kayak ini. Yang ketiga, wasa'yi fiha bainar rashi wal murtashi. Semua orang yang berkaitan dengan praktek tersebut, yang ngumpulin KTP, yang ngasih informasi, yang bungkus-bungkusin sembako, yang masukin duit ke amplopnya, yang beliin amplopnya, tuh kena KB hasanah maya. Ya Allah, hati-hati. Semua orang yang turut mensukseskan praktek tersebut, maka dia akan terkena dosa besar. Wasa'i fiha bainar rashi wal murtashi. Yang ketiga, gerah nih, udah gerah nih. Yang keempat, wa akhdhi malin ala tauliyatil hukmi. Mengambil sogokan atas dasar jabatan. Punya jabatan, nggak mau tanda tangan kecuali ada uang pelicin, wani piro. Nah, ini hati-hati, termasuk dosa besar. Yang kelima, wadaf'ihi haitsu lam yata'ayyan 'alaihil qada wa lam yalzamhul badal. Membayar uang, melakukan sogokan untuk mendapatkan jabatan. Ini hati-hati, termasuk dosa besar. Saya punya mamang di KUA, kantor urusan agama. Ditawarin, Ji, mau naik pangkat nggak? Lah mau, siapa yang nggak mau? Tapi bayar 200 juta, ada maharnya. Masya Allah, segitu kantor urusan agama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak bisa naik jabatan kecuali harus melakukan sogokan. Nah ini hati-hati ya, ini termasuk dosa besar, mendapatkan jabatan dengan sogokan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 5 dosa besar tadi itu sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, betul nggak? Dikit-dikit sogok, dikit-dikit ada uang pelicinnya, betul. Nah, 5 hal ini harus kita perangi dan harus kita basmi ke akar-akarnya. Kenapa? Karena jika ini sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, maka ini akan menghancurkan tatanan kehidupan kita. Coba bayangkan, tidak kerja kecuali bayar. Itulah yang terjadi di kita, betul nggak? Mau masuk PT, mau masuk kerja harus bayar. Artinya dia tidak masuk kerja kecuali melakukan sogokan. Maka tidaklah masuk kerja kecuali orang yang membayar. Adapun orang yang ahli di bidangnya, orang yang berkompeten, nggak masuk kerja, Pak. Kenapa? Karena enggak, Pak. Kira-kira hancur nggak tatanan ekonomi kita? Hancur. Bapak Ibu punya perusahaan kan nggak mungkin, nggak mau dimasuki orang-orang yang tidak punya keahlian, betul? Maka yang masuk ketika itu orang-orang yang bayar, orang-orang yang melakukan sogokan, maka akan hancur tatanan perekonomian kita. Ya, itu pertama. Yang kedua, tidak mendapatkan jabatan kecuali harus bayar. Maka tidaklah menjadi pejabat kecuali orang-orang yang pernah melakukan sogokan, betul nggak? Ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang ahli, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang benar-benar ingin membangun negara, akhirnya tidak jadi pejabat, Pak. Kenapa? Karena tidak bayar, karena tidak melakukan sogokan. Coba bayangkan betapa hancurnya tatanan pemerintahan kita, betul? Akhirnya yang jadi pejabat orang-orang yang nyogok semua. Orang yang menjadi pejabat diawali dengan cara yang tidak benar, maka kedepannya nggak akan benar, Bapak Ibu.
Makanya terjadi korupsi, gratifikasi, kecurangan, dan lain sebagainya. Karena caranya dari awalnya sudah sah, maka hancur tatanan kehidupan kita. Kalau seandainya kita mempertahankan tradisi seperti ini, tradisi sogok menyogok, tradisi suap menyuap, tradisi uang pelicin, dan lain sebagainya. Betul. Itu yang pertama. Kalau kita memelihara tradisi-tradisi seperti ini, dosa besar ini kita jaga, maka hancur tatanan kehidupan kita. Yang kedua, coba lihat surat Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, seandainya satu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat Rasulullah, niscaya akan aku buka pintu keberkahan, baik keberkahan dari langit atau keberkahan dari Coba lihat Bapak Ibu, negara Saudi Arabia punya apa? Cuman punya minyak doang kan? Betul. Dubai punya apa? Minyak doang. Qatar punya apa? Minyak doang. Oman punya apa? Minyak doang. Tapi kita lihat rakyatnya subur dan makmur, kaya-kaya, betul nggak? Orang Saudi, Dubai, Qatar, kalau mobil Land Cruiser-nya nabrak tiang listrik, itu langsung dibuang Pak mobilnya. Masya Allah, saking banyak itu duit. Lah model kita mobil udah kerendam aja, lu masih tuh di bengkel-bengkelin ya. Masya Allah. Orang Arab mobil 3M dipakai ngangkut kambing. Betul nggak? Masya Allah, saking banyaknya duit, saking suburnya warga, saking sejahteranya rakyat. Betul nggak? Padahal cuman punya mie. Tapi walaupun cuman minyak, Allah buka keberkahannya. Pintu langitnya Allah buka, pintu buminya Allah buka, sehingga rakyat menjadi subur makmur. Masya Allah. Kemudian kata Allah, walaki kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau seandainya satu penduduk negeri mereka tidak bertakwa, tidak menjalankan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah mentradisikan sogok menyogok. Itu kan berarti tidak menjalankan syariat Rasul. Satu penduduk negeri yang tidak menjalankan syariat Rasul, apa kata Allah? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku tutup seluruh pintu keberkahan. Keberkahan dari langit aku tutup, keberkahan dari bumi aku tutup, sehingga sekaya apapun alamnya, rakyatnya tetap miskin. Coba Indonesia Bapak Ibu punya apa? Punya semuanya. Emasnya, uraniumnya, minyak buminya, batu baranya, hasil hutannya, hasil lautnya, hasil apa lagi? Banyak negara yang begitu kaya, bukan cuman punya minyak bumi, tapi punya semuanya. Tapi sekarang coba pikir, tafakur, rakyatnya punya apa? Ya Allah, ya Rabb. Ternyata negara yang begitu kaya tidak bisa membuat rakyatnya kaya. Padahal kalau seandainya emas yang di Papua diolah dengan benar, kemudian dibagi-bagikan ke rakyat, rakyat setiap bulan dapat jatah 20 juta. Masya Allah. Nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu kita. Di rumah cuman ngopi, ngerokok, sama gorengan. Lah sebulan 20. Masya Allah.
Saya yakin kalau sebulan kita dapat jatah 20 juta, kesini nggak ada yang pakai motor, Pak. Minimal Fortuner Pajero semua ya. Masya Allah, luar biasa. Betul. Juga saya yakin kalau sebulan 20 juta dari pemerintah secara cuma-cuma, ini bapak-bapak nggak mungkin bininya satu. Lah Bu, bapak-bapak kalau banyak duit mainnya kemana? Masya Allah, yang penting halal Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Masya Allah, betul nggak? Negaranya kaya tapi rakyatnya Apa sebab? Karena pintu keberkahan tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Cikarang yang katanya Las Vegasnya Jawa Barat. Yang katanya surganya para pencari kerja. Betul. Di Cikarang ini orang mana yang nggak ada, Pak? Orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan Papua pun banyak. Betul. Debt collector. Nah, ini debt collector itu Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Percaya nggak? Debt collector pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena dia tugasnya menagih hutang. Sementara membayar hutang hukumnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada ayatnya, ayat debt collector. Saling tolong menolonglah engkau dalam hal kebaikan dan takwa. Betul. Bayar hutang wajib? Wajib. Mengingatkan. Nah, tugas debt collector itu adalah mengingatkan seseorang untuk melakukan kewajiban. Berarti tugas debt collector bagus nggak? Oh, itu tugas yang mulia Bapak Ibu. Cuman debt collector itu difitnah. Debt collector itu diposisikan sebagai penjahat, betul nggak? Padahal yang jahat itu yang nggak bayar hutang. Denge kentah. Yang jahat itu bukan debt collector. Debt collector datang pertama langsung ngamuk nggak? Enggak. Pertama itu baik-baik, Bu, bayar. Bulan kedua, Bu, bayar. Bulan ketiga, Bu, bayar. Gitu. Keluar Papuanya, Pak. Masya Allah, digebrak meja kita. Nah, jadi seperti itu. Yang jahat bukan debt kolektornya, itu tugas dia, mengingatkan. Tapi yang jahat adalah orang yang tidak mau bayar hutang. Catat. Coba lihat Bapak Ibu, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi ketika ada sahabat yang wafat ditanya dulu, ini punya hutang enggak? Kalau seandainya punya hutang, Nabi mengatakan, "Shollu ala mautakum," solatkan oleh kalian sendiri. Aku tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Kenapa? Karena berarti dia mensepelekan urusan dengan hamba Allah. Betul. Giliran hutang semangat, pas udah dapat, waduh, suka hilang, Pak. Masya Allah, betul ya, seperti itu ya. Maka Nabi SAW sangat keras kepada orang yang punya hutang dan tidak mau bayar. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Shollu ala mautakum," solatkan oleh kalian sendiri. Tuh. Tapi kalau seandainya ada jenazah datang, ditanya, punya hutang enggak? Enggak, Nabi, enggak punya hutang. Maka Nabi baru mau mensolatkannya. Tuh. Bahkan di dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Al-Irsyadul Ibad, ada hadis seperti ini, Pak. Ahli kubur yang meninggalkan hutang semasa hidupnya belum dibayar sampai mati, maka di kuburnya tangannya akan dibelenggu dan diikatkan ke atas tengkuk lehernya. La yafukuhu illa biqada'i dainihi. Tidak akan terlepas ikatan itu kecuali ada orang hidup yang melunasi hutang-hutangnya. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Ternyata yang jahat itu bukan debt collector. Yang jahat siapa? Yang nggak mau bayar hutang.
Itu hati-hati ya. Banyak yang curhat sama saya, Pak Ustadz, pusing nagih hutang. Saya bilang, Pak, jangan pusing nagih hutang. Seharusnya yang pusing itu yang punya betul nggak? Kita ketika menghutangkan kepada orang, tenang Bapak Ibu, nggak usah dipikirin. Kenapa? Pasti orang itu bayar. Kalau dia tidak bayar di dunia, maka akan bayar di... Tuh, catat. Maka nggak perlu jadi pikiran buat kita. Yang harus jadi pikiran adalah orang yang punya hutang. Dia harus mikir bagaimana saya membayar hutang tersebut. Kalau seandainya tidak terbayar, maka urusan ini akan terbawa sampai akhirat. Di akhirat bayar bukan pakai uang lagi Bapak Ibu. Tapi di akhirat bayar pakai amal soleh. Pahala sholatnya diambil oleh Allah, dibayarkan hutangnya. Pahala zikirnya diambil oleh Allah, dibayarkan hutangnya. Pahala puasanya diambil oleh Allah, dibayarkan hutangnya. Kalau hutangnya banyak, maka di akhirat nanti orang ini akan diambil seluruh pahalanya oleh Allah, sehingga dia tidak memiliki satupun pahala. Kata Allah apa? Wahai malaikat, seret orang ini masuk ke dalam. Tuh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita dihutangi orang, nggak usah pusing, nggak usah dibawa pikiran, karena pasti mau nggak mau orang itu bayar, nggak di dunia, di akhirat. Yang kedua, menagih hutang itu tidak wajib. Ini catat nih Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu punya pikiran wajib nagih hutang, betul. Konsekuensi bilang wajib nagih hutang, kalau kita enggak nagih maka kita berdosa. Masa kita yang nolong kita yang dosa? Betul. Enggak ada satupun ayatnya, enggak ada satupun hadisnya, enggak ada satupun ulama yang bilang nagih itu wajib. Tidak ada. Yang wajib itu adalah membayar. Tuh, hati-hati ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini ke debt collector nih. Tadi sampai mana? Sampai Cikarang, betul. Cikarang yang katanya surganya para pencari kerja, ternyata pribuminya sendiri susah cari kerja, betul. Ya Allah, pribumi mau kerja itu sulit Bapak Ibu. Bukan masalah nggak ada kerjaan, kerjaan banyak, betul. Bukan masalah yang punya perusahaan itu pelit, bukan, bahkan bupati pun sudah ada peraturannya, 50% yang berhak kerja di Cikarang itu adalah pribumi, betul. Udah ada peraturannya. Tapi kenapa pribumi sampai saat ini sulit untuk kerja? Masalahnya ternyata bukan itu, tapi masalahnya tidak ada keberkahan di negeri kita, betul. Kenapa kok nggak berkah? Ya, jangan nyalahkan pemerintah, Pak. Tapi salahkan diri sendiri. Kenapa masjid masih sepi? Kenapa ulama nggak didengar? Kenapa syariat Nabi ditinggalkan? Itu salahnya. Maka Allah tidak membukakan pintu keberkahan. Betul nggak? Tuh. Nah maka sama-sama, yuk kita tegakkan syariat Rasul. Kita tegakkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah keberkahan di langit, keberkahan di bumi, Allah bukakan untuk kita. Jadi negara yang betul-betul kaya, insya Allah warganya, rakyatnya juga ikut kah? Tuh. Nah, jadi seperti itu. Makanya nanti pilih presiden ini harus hati-hati. Tuh. Ya, pilih presiden yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pilih presiden yang adil, jujur. Ya Robbal Alamin. Paham meren? Pahamnya? Ada yang bilang, Pak Ustadz, saya caleg nomor 2, tapi tetap presiden nomor 1. Ada lagi di Asri, Pak Ustadz, saya caleg nomor 3 tapi tetap presiden nomor 1. Ini luar biasa ya.
Ya, mudah-mudahan aja mereka nggak ketahuan ya sama bosnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan baca beberapa hadis yang berkaitan dengan sogokan. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini statusnya hasan sahih. Jadi hadis itu terbagi menjadi 4. Hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Ya. Apa itu sahih? Awwaluhas sahih huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadau yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni dalam Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Hadis sahih intinya seperti ini, hadis yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Ini hadis bisa dijadikan rujukan baik sebagai sandaran akidah, sandaran syariah, hukum, fadhailul a'mal, ataupun yang lainnya. Hadis hasan juga sama. Wal hasanul ma'rufu turqan wa godat rijaluhu laka sahih taharot. Sama seperti hadis sahih, tapi derajatnya lebih rendah daripada hadis sahih. Nah intinya begini, intinya hadis yang akan kita baca itu bisa dijadikan sandaran hukum. Status hadis ini hasan sahih. Apa yang dimaksud hasan sahih? Bisa dilihat di dalam kitab Nuzhatun Nadhar karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi yang dimaksud dengan hadis hasan sahih, hadis yang memiliki beberapa periwayatan jalur riwayat. Satu riwayat sahih, satu riwayat hasan. Tidak bisa ditarjih, maka masuknya kategori hasan sahih. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan. Hadisnya jelas ya, gak usah dijelasin, jelas. Jadi baik yang menyogok atau yang menerima sogokan, dua-duanya dilaknat oleh Rasul. Maka hati-hati ya, kita posisinya sebagai penerima, jangan sampai menerima. Wabnu Majah wabnu Hibban fi sahihihi wal hakim wasahhaha. Ada hadis sahih yang lainnya. Apa kata Nabi? La'natullahi ala rashi wal murtashi. Laknat Allah akan menimpa orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan. Jadi ternyata yang melaknat bukan cuma Rasul, tapi Allah melaknat secara langsung orang yang melakukan praktek seperti itu, baik yang menerima ataupun yang memberi. Makanya hidupnya nggak berkah, Pak. Pejabat yang melakukan sogokan nggak bakal berkah hidupnya. Dilihat rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi masalahnya Masya Allah, masalah rumah tangga, masalah anak, istri, ini itu pusing, Pak. Ya, hidup nggak berkah. Begitu pula warga yang nerima cuman 100.000. Nah, ini 100.000 berapa hari? Paling cuma 3 hari, tapi akibatnya seumur hidup. Akibatnya ke ibadah kita, ke doa kita, ke anak kita, Pak. Maka nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Ya. Hadis yang ketiga, wa Tabrani bisanadin rijaluhu thiqat. Apa kata Nabi? Ar-rashi wal murtashi finnar. Ini lebih jelas lagi. Orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan, dua-duanya masuk neraka. Naudzu. Bapak Ibu tahu nggak neraka itu kayak gimana? Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, inna ahwana
inna ahwana ahlin nari adaban. Sesungguhnya azab yang paling ringan di neraka itu adalah bara api yang diletakkan di kaki tapi otaknya mendidih. Ini kira-kira bagaimana tuh? Anget apa? Masya Allah, itu baru bara apinya, belum apinya. Diletakkan di bawah kaki tapi otaknya mendidih. Bayangkan Pak, panasnya seperti apa. Betul. Bahkan di dalam riwayat Bukhari yang lainnya, narukum hadhihi juz'un min tis'in wa sittina juz'an min nari jahannam. Api yang ada di dunia ini panasnya baru 1/70 panas api neraka. Artinya apa? Api neraka 70 kali lebih panas daripada api. Padahal kita lihat api dunia panasnya udah luar biasa ya. Ribuan hektar hutan habis Pak dilahap oleh api dunia. Betul. Pasar, rumah, gedung-gedung, perkantoran habis terbakar. Padahal baru api Bayangkan bagaimana jika yang membakar adalah api neraka. Ada satu riwayat, andai neraka bocor 1 lubang jarum saja, niscaya alam semesta sudah habis terbakar. Masya Allah. Alam semesta, bukan manusia. Ini bagaimana kalau manusia? Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang punya ilmu kebal, anak buahnya limbat. Ya silahkan, gak apa-apa nerima, sogokan. Gak apa-apa Pak Ustadz, saya punya ilmu kebal. Masya Allah. Tapi sekebal-kebalnya orang Pak, ya nginjek puntung rokok loncat. Apalagi nginjek bara api neraka. Betul. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya itu riwayat Hakim, hadis sahih. La'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi fil hukmi war ra'ish alladhi yas'a bainahuma. Rasul melaknat orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan. Dan semua orang yang terlibat praktek tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, yang ngumpulin KTP-nya, yang bikin pengumumannya, yang masukin sembakonya. Hati-hati tuh. Nah, yang apa lagi tuh? Pokoknya banyak. Semua orang yang terlibat dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sengaja saya ulang-ulang terus pembahasan ini. Di Nurul Saada, di Babul Huda, di Nurul Huda, di masjid-masjid yang lainnya. Kenapa? Karena kita akan menghadapi pemilu. Ya, maka saya tidak ingin ini praktek-praktek seperti ini menjadi tradisi dan dianggap biasa. Biasa. Bahkan ustadz-ustadznya aja banyak yang nerima. Bahkan semalam saya dapat laporan, Pak Ustadz, kata Ustadz Anu boleh. Saya bilang, ya. Kata Ustadz Anu boleh Pak Ustadz. Saya bilang itu tanggung jawab dia. Ya, kalau dia masuk neraka, Anda juga ikut masuk neraka. Karena enggak semua Ustadz alim. Bahkan enggak semua kiai alim. Pengen disebut kiai gampang Pak. Ya, tinggal punya beberapa murid, pakai sorban, pakai imamah, kiai Pak. Betul. Ya, enggak semua Ustadz itu alim. Enggak semua kiai juga alim. Saya pernah bertemu dengan kiai, bahkan bukan satu, beberapa. Di Bogor, waktu corona, jamaah sholat banyak Pak, sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, kiainya sholat zuhur lagi, ngulang bersama jamaah. Padahal jumlahnya sudah lebih dari 40, tidak ada keraguan tentang sahnya itu jamaah. Itu jamaah pribumi semua, sudah 40 dan lain sebagainya. Setelah selesai sholat, saya tanya kiainya, Kiai, mohon maaf itu referensinya dari mana ya? Setahu saya di kitab Fathul Mu'in tidak mengulang sholat zuhur kecuali di sana ada kemungkinan tidak sah. Ini kan tidak ada kemungkinan tidak sah.
sudah pribumi lebih dari 40, bahkan mungkin ada 100-200 jamaah. Ya, Pak Kiai dari mana ya? Mohon penjelasannya. Kiainya bingung, dari mana ya? Saya mah cuma ikut-ikutan doang. Masya Allah, Kiai ternyata ikut Kiai yang lain. Kiai itu juga nggak berilmu, megang pondok sekarang. Gimana hancurnya itu pendidikan, Pak? Kiainya seperti itu. Saya ketemu Kiai lagi, masalah wakaf, masalah ini, masalah itu. Saya bilang, di mana referensinya? Saya nanya bukan saya ingin mengkritik, saya pengen tahu, barangkali itu jadi ilmu buat saya. Tapi ternyata tidak ada referensinya. Nah, inilah yang disebut dengan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang dianggap alim, yang memberikan hukum-hukum kepada orang awam. Orang awam kan kalau ustadz, kalau udah kiai nganggapnya alim aja, Pak ya. Ditanya, dia tidak tahu hukumnya, gengsi. Akhirnya dia asal-asalan. Nyebut manjada wajada, hadis katanya. Nah, orang awam nggak tahu, Pak. Masya Allah, inilah yang disebut dengan di akhir zaman akan muncul orang-orang bodoh yang dianggap sebagai orang alim, memberikan fatwa sesat dan menyesatkan. Orang seperti ini, kata Syekh Ibn Ruslan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dia akan diazab sebelum orang-orang kafir diazab. Oh. Jadi kata Allah, orang kafir minggir dulu. Saya pengen mengazab orang yang ketika di dunia dianggap sebagai tokoh. Ditanya bukan bilang wallahu a'lam, tapi dia ngarang-ngarang hukum. Diazab terlebih dahulu ya daripada orang. Maka hati-hati. Dalam beragama nggak boleh pendapat saya, menurut saya begini dan begitu, nggak boleh. Opini saya nggak boleh. Harus ada Qur'annya, hadisnya, minimal fatwa dan kalam dari ulamanya. Tuh. Nah, maka ini perlu dijelaskan ya Bapak Ibu. Tidak semua ustadz, tidak semua kiai itu alim. Ya. Nah, maka disinilah tugas kita untuk pintar-pintar memilih kepada siapa kita harus ikut. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.